Kalau nggak ngerti investasi beli Bitcoin, simpel kan? Saya sama sekali tidak membeli cryptocurrency karena saya takut sekali, ya, takut. Kalian tahu nggak cara kerja asuransi? Uang kalian diambil nih tiap bulan, diinvest, sisanya itu dihitung sama dia. Mana yang di-disburse, mana yang ditolak, preminya itu dimainin doang. Itu hedge fund basic. Uang kasih per bulan, ada float namanya di atas. Kalau kalian insurance agent gak ngerti float gini, kacau kalian. Cuma jualan doang berarti, gak ada isinya tapi. Geico ini adalah mesin uangnya Buffett. Dia paham akan game keuangan asuransi ini. Orang asuransi mobil bayar terus. Entah nabrak atau enggak, bayar terus. Kalian tanya Sena di depan di asuransi, tidak akan pernah. Gue mending invest sendiri duitnya, ngapain gue taruh asuransi. Tapi kan untuk mitigasi resiko, berarti kalian belum paham finance. Itu nggak ada resiko yang dimitigasi. Kalian adalah resiko yang dimitigasi. Karena gue udah pelajarin detail cara kerjanya asuransi. Banyak yang tanya gue, mau jadi investor kan? Tapi kalian pasti ada yang jelek-jelekin Warren Buffett, setuju? Karena dia gak suka Bitcoin. Salah besar, kalian harus banyak belajar dari beliau. Gak banyak orang berdiri sampai umur 99 tahun pegang cash 600 billion. Warren Buffett harusnya orang terkaya nomor 1, bukan LV. Itu di-force sama dia. Karena dia giving pledge, dia kasih uangnya orang. Kalau compounding kalian hitung, dia paling kaya dari semuanya. Nah, Warren Buffett model itu seperti apa? Apakah dia cuman stock picking, kayak inisial boleh nggak ya? Yang di Indonesia itu lah dibilang lah, yang katanya hebat itu. Bukan. Ada yang tahu gak gue ngomongin siapa? Yang udah agak tua, Warren Buffett di Indonesia. Waduh, disebut namanya. Ya kan? Udah umur segitu tapi cuma 2 T, bisa anda. Nah, gimana caranya bisa bikin duit kayak Warren Buffett? Rahasianya apa? Ini gue akan bahas di sini. Jadi orang sehemat-hemat mungkin taruh di diri sendiri. Jadilah pribadi yang well endowed. Kalau nggak ngerti investasi, beli Bitcoin. Simpel kan? Kalau kalian mau lebih advance, mau Sharpe ratio bagus, ikutin model portfolio gue tadi. Gak percaya Bitcoin 100%, 10% aja udah oke. Kalau mau lebih jago lagi, gimana caranya? Ya lu ikutin cara gue. Kalian analisa yang dalam, cari kripto-kripto yang punya potensial lebih. Ini cara yang paling efisien. Gue belum ketemu lagi. Jadi kalau sailor model itu cuma taruh di Bitcoin. Kalau yang gue lakukan adalah apa? Jadi kalian nggak perlu mikir jauh-jauh. Gimana caranya jadi, kalian mau punya, gue punya cita-cita punya uang 100 miliar. Menurut kalian itu terlalu jauh? Enggak. Itu mimpinya terlalu kecil menurut gue. Di market kripto, karena gini. Ini kata-kata dari Warren Buffett ya. Kenapa dia pilih saham? Karena di zamannya adanya saham. Tapi di zaman kita ini berbeda. Ada yang bilang, gue pernah lihat ada yang ngomong kayak seperti ini. Ini Timothy itu ngomongin kripto ya kan. Tapi ada investor kawakan yang udah tua bilang masih harga bajai, bilang ini scam ya kan. Dia seumur gue masih ngepel nih. Ngepel dia. Tahun lagi juga lewat dia duitnya. Nggak nyampe. Nah, buat netizen nih kan kita udah ngobrolin banyak banget nih, Tim. Pesan buat netizen yang nonton, abis ini mereka mesti ngapain gitu. Karena banget yang dibahas dan mungkin orang juga bingung mulainya dari mana. Sebenarnya mulanya simpel aja sih. Jadi bikin dulu sih dana daruratnya 3-6 bulan pengeluaran, itu yang paling basic. Jadi buat yang belum punya dana darurat, mulai bikin dulu. Baru kalian boleh mulai investasi. Jangan langsung terjun ke saham. Aku juga sebenarnya advokat bahwa mulai dari reksadana dulu. Karena takutnya kalau kalian nyemplung ke saham, ibaratnya misalnya untuk tabungan pendidikan anak misalnya langsung di saham, nanti anaknya bisa nggak jadi sekolah. Apalagi kalau kita cemplungin dan kita nggak ngerti gitu. Dan cemplungin uangnya besar. Uangnya lagi. besar gitu. Jadi mulai dari siapin dana darurat gitu ya. Kalau udah ada, nanti asuransi atau boleh langsung investasi nih? Sebenarnya kalau tergantung, kalau ada tanggungan, misalnya kalau saya kan kebetulan masih privilege lah. Tapi dana darurat, asuransi, baru investasi. Kalau dana darurat dan asuransi itu ibaratnya fondasinya, Ci. Biar beres dulu fondasinya, baru kalian boleh investasi. Kalau nggak ngerti investasi, beli Bitcoin. Simpel kan? Boleh cerita nggak kayak lo milih sahamnya tuh kayak gimana sih? Kalau karena lo 40% kan lumayan gede kan, lo berarti nggak ada di
obligasi nggak ada, peer-to-peer nggak ada, reksadana ada nggak ada juga kan? Dana daruratnya sih. Yang paling reksadana pasar uang itu ya, kan? Cuman itu nggak masuk dalam investasi kan. Itu emas proteksi. nggak ada, USD nggak ada. Emas nggak ada, USD nggak ada untuk sekarang. Jadi gimana caranya aku milih? Jadi aku punya style investasi yang namanya mungkin paling terkenal kali ya sekarang ya, yaitu value investing. Iya, Jadi aku percaya bahwa kenapa ya terkenal banget ya? mungkin karena Warren Buffett kali ya. Dia Iya lebih kan sebenarnya lebih bilang itu kan. dia lebih wonderful company at a fair price. At a fair price kan. Jadi kalau misalnya value investing, jadi aku tuh bukan value investingnya Warren Buffett. Aku value investingnya masih Benjamin Graham yang kalau Cici tahu mungkin investasi puntung rokok. Jadi company-nya biasa-biasa aja, tapi sangat diskon. Oke. Yang kayak mungkin Pak Lo Keng Hong kalau di Indonesia. Itu beliau masih pakai yang puntung rokok. Saya sih masih begitu. Aliran Benjamin Graham. Ya, Benjamin Graham garis keras lah ibaratnya gitu. Oke. Belajar langsung dari gurunya Warren Buffett. Cara investasi itu aku percaya bahwa semua saham itu ada nilai intrinsiknya, Ci. Jadi kita cari nilai intrinsiknya. Kalau misalnya ada gap antara nilai intrinsik dan market price-nya. Nilai intrinsik tuh nilai yang sesungguhnya kan? Iya, sesungguhnya tapi subjektif sih kan sebenarnya, Ci ya. Sesungguhnya tuh tergantung orangnya. Bisa berapa harganya, aku bisa berapa harganya. Bisa beda setiap orang. Dia benar-benar tergantung judgment. Tergantung judgment. Jadi itu subjektif, tapi aku percaya bahwa sebuah saham tuh ada nilai sesungguhnya dan ada market price yang kalian bisa lihat sekarang harganya. Harganya berapa sekarang gitu. Di saat di situ ada gap antara fair value-nya dan market price-nya yang disebut Benjamin Graham itu margin of safety, aku masuk ke saham. Oke, jadi kalau ambil satu saham apa gitu, gimana caranya lo milihnya? Untuk perusahaannya sendiri, aku biasa pakai top down analysis sih. Jadi aku lihat dari industrinya sebenarnya. Contohnya kayak kemarin kan natural gas naik tuh di luar. Jadi natural gas naik, aku lihat tuh saham-saham yang kira-kira bisa ada potensi naik. Nah, buat netizen nih kan kita udah ngobrolin banyak banget nih, Tim. Pesan buat netizen yang nonton, abis ini mereka mesti ngapain gitu. Karena banyak banget yang dibahas dan mungkin orang juga bingung mulainya dari mana. Sebenarnya mulanya simpel aja sih. Jadi bikin dulu sih dana daruratnya 3-6 bulan pengeluaran, itu yang paling basic. Jadi buat yang belum punya dana darurat, mulai bikin dulu. Baru kalian boleh mulai investasi. Jangan langsung terjun ke saham. Aku juga sebenarnya advokat bahwa mulai dari reksadana dulu. Karena takutnya kalau kalian nyemplung ke saham, ibaratnya misalnya untuk tabungan pendidikan anak misalnya langsung di saham, nanti anaknya bisa nggak jadi sekolah. Apalagi kalau kita cemplungin dan kita nggak ngerti gitu, dan cemplungin uangnya besar. Uangnya lagi. besar gitu. Jadi mulai dari siapin dana darurat gitu ya. Kalau udah ada, nanti asuransi atau boleh langsung investasi nih? Sebenarnya kalau tergantung, kalau ada tanggungan, misalnya kalau saya kan kebetulan masih privilege lah. Tapi dana darurat, asuransi, baru investasi. Kalau dana darurat dan asuransi itu ibaratnya fondasinya, Ci. Biar beres dulu fondasinya, baru kalian boleh investasi. Gitu. Dan jangan lupa untuk mampir juga di channelnya Timothy Ronald. Dan boleh juga kunjungi ke perusahaan yang dia lagi bikin nih. Kalian bisa langsung kunjungin di ternakuang.id. Jadi itu di website. Di website ya, oke. Tahun 2000. Tahun 2000, Ci. Jadi ini obrolan beda generasi. Nah, karena ini kan judulnya influencer ala TikTok nih, Tim. Nah, coba lo sebutin juga nih followers lo di social media. Sekalian buat teman-teman yang tertarik mungkin, kalau agak ganteng mau di-follow. Enggak. 140.000 di TikTok. Mau pamer nih. Nanti editor tolong deh, editor emosi. Di YouTube itu baru 2.000, baru satu video. Di Instagram baru 7.000. Nah, Tim, karena ini kan judulnya investasi ala influencer TikTok nih. Jadi ceritain lu mulai di TikTok tuh kapan, dan 140.000 tuh gede. Kenapa dan gimana bisa segede itu? Oke, jadi sebenarnya ceritanya lucu. Gua mulai di TikTok itu nggak lucu ya. Cerita di TikTok, mulai di TikTok tuh sebenarnya bukan konten investasi malah, Ci, dulunya. Dulu aku bikin tentang lifestyle. Tapi di-ban sama TikTok. Lifestyle-nya tuh kayak apa? Jalan-jalan aja nggak jelas gitu, Ci. Okay, jadi jalan-jalan. Iya, vlog-vlog nggak jelas. Terus di-ban sama TikTok. Karena nggak tahu sih, nggak ada alasannya. Itu di-ban aja sama TikTok. Lu pakai bajunya kurang ini kali. Terus? Jadi setelah di-ban sama TikTok. Kapan tuh bikin dia tentang apa? Kayaknya Maret deh, Ci. Maret sampai Mei. Tapi aku tuh udah analisa TikTok udah lumayan lama. Jadi aku dulu bukan orang sosial media. Jadi waktu itu aku follow, kalau Ci tahu mungkin namanya Gary V. Gary V ya? Jadi dia memang udah advokat TikTok dari sebelum TikTok booming. Jadi aku kan follow dia udah lama. Jadi aku udah tahu TikToknya ada potensial. Jadi aku mulai lifestyle-nya cuma di-ban. Lalu aku Maret 2020 ya? Yes, Maret itu di-ban.
Lalu aku mulai lagi di bulan Mei, Ci. Jadi baru Mei 2020. Yes. Terus sekarang kan September ya kan? Iya. 9 kurang 5 berarti 4 bulan 4 yang bulan. lalu. Ya, jadi benar-benar 4 bulan yang lalu. 4 bulan lu bisa dapat followers 140.000. Nah, gimana bisa segede itu sih? Kayak lu tuh dibantu sama orang TikToknya atau kayak resep rahasianya tuh apa sih? Biar mungkin teman-teman yang mau meniti karir di TikTok gitu ya? Atau mencoba keberuntungan. Oke, jadi kebetulan kan gue udah pernah bikin yang lifestyle, jadi gue udah mulai lumayan ngerti waktu itu soal algoritmanya, Ci. Jadi TikTok itu ada satu cara sebenarnya untuk viral, yaitu orang harus nonton videonya berkali-kali, Ci. Oke. Jadi waktu itu video-video saham aku yang pertama, itu aku bikin panjang durasinya dan agak rumit. Jadi orang tuh kayak nggak ngerti dan mereka malah nonton ulang lagi. Oh, malah lu bikin rumit ya? Iya, yang pertama-pertama itu memang sengaja aku bikin kayak gitu. Jadi orang tuh nonton berkali-kali. Biar dia bisa ngerti gitu. Biar dia bisa ngerti. Jadi itu tuh ngedorong banget algoritmanya. Oh, gue malah pikir kayak kalau lu ribet orang udah nggak ngerti, ya udah baik. Kita nggak akan nonton lagi. Tapi banyak, iya. Jadi aku bikin waktu itu satu konten mengenai Indomie. Jadi aku bahas emiten waktu itu. Jadi Indomie itu kayak gimana sih perusahaannya aku bahas. Lalu itu viral waktu itu sampai hampir 2 juta view-an, Ci. Waktu itu. Like-nya juga sampai ratusan ribu karena orang tuh pada nggak ngerti semua komennya. Jadi mereka ulang-ulang terus. Jadi itu bisa viral kayak gitu. Kalau saran lu nih, mereka mesti mulainya dari mana sih? Harus ngikutin trennya. Jadi TikTok itu ngedorong konten yang ngikutin tren. Jadi contohnya pakai lagu-lagu yang lagi trending. Oh, oke. Mulai dari lagu-lagu yang trending. Iya, mulai dari lagu-lagu yang trending. Jadi kalian lihat yang banyak kalian lihat di For You page kalian, kalau kalian pakai lagunya itu ada kemungkinan lebih tinggi untuk masuk For You page. Oh, oke. Tapi kontennya ya sesuaikan sama kita. Misalnya investasi ya investasi. Tapi kalau mau dance, ya dance gitu. Oke. Saya kebetulan nggak berinvestasi di luar Indonesia, hanya di Indonesia. Dan sepertinya perusahaan seperti itu belum ada kali di Indonesia. Perusahaan game gitu ya. Kebetulan saya juga orang tua gaptek ya, jadi nggak begitu mengerti ya. Terus terang aja saya gaptek ya, tidak aktif di sosial media, tidak punya Instagram, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya apa, semua nggak ada. Kalau ada nama saya itu semuanya palsu ya, palsu semuanya. Saya gaptek ya, dan saya juga nggak mau punya follower. Ya, orang-orang cari follower sebanyak-banyaknya agar bisa dimanfaatkan oleh dia, agar dia menjadi kaya, bukan followernya yang kaya. Tapi saya tidak mau follower seorang pun ya. Orang yang bisa menggandakan uang tidak mau seorang pun follower. Jadi saya nggak mau ada follower, jadi nggak punya Instagram. Kira-kira gitu. Aku umur 18, aku invest kayak di salah satu company, Panin Financial. Aku lihat excellent gitu, under value. Panin Financial? Iya, Panin Financial. Under value secara valuation, intrinsic value-nya jauh di atas, malah turun setengah harga sahamnya. Jadi akhirnya aku cut loss, dan itu merupakan cut loss pertama yang besar yang aku lakukan. Misalnya saya adalah pemegang saham nomor 2 terbesar di Panin ya. Itu saham nilai bukunya 900 per saham, harga sahamnya 200, labanya juga triliunan, harga saham 200. Saya beli, jadi pemegang saham, pelan-pelan beli. Tahu-tahu jadi pemegang saham nomor 2. Wah, orang yang punya ijazah CFA, jadi instruktur CFA, bilang saham saya itu value trap katanya. Saya masuk jebakan katanya. Ternyata saham itu naik dari 170 ke 775. Saya keluar habis, saya keluarin semuanya. Bukan value trap jadi value gain ya. Kasih saya cuan sampai itu. Ya. Investasi yang berhasil itu perlu waktu. Anda tidak mungkin bisa punya anak dalam sebulan, ya harus 9 bulan. Aku umur 18, aku invest kayak di salah satu company, Panin Financial. Aku lihat excellent gitu, under value. Panin Financial? Iya, Panin Financial. Under value secara valuation, intrinsic value-nya jauh di atas, malah turun setengah harga sahamnya. Jadi akhirnya aku cut loss, dan itu merupakan cut loss pertama yang besar yang aku lakukan. Kalau nggak ngerti investasi, beli Bitcoin, simpel kan? Itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya, biar tidak diketahui. Menyengsarakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Andre Vilo. Saya asli dari Pontianak, Pak. Jadi saya sangat mengagumi Pak Lo Keng Hong. Jadi saya ingat betul waktu itu saya aktif di edukasi pasar modal di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya ingin mengundang Pak Lo Keng Hong, tapi jam terbang beliau sangat tinggi karena beliau waktu itu ingin ke Amerika Serikat. Saya sangat ingat betul waktu itu. Jadi saya ingin bertanya, sebagai anak muda yang sudah berinvestasi dan juga saya melakukan edukasi, terutama ketika saya di kampus saya ingin minta dong saran Bapak untuk anak-anak muda, karena seringkali mereka ke distract. Mereka seringkali melihat instrumen lainnya yang mungkin tidak terlalu mereka pahami, katakanlah cryptocurrency, NFT dan lain-lainnya, dan mereka tidak mengetahui substansionalnya. Mereka hanya masuk karena FOMO. Mereka, ya katakanlah mereka ingin ikut tren saja. Katakanlah kayak di pasar modal juga banyak juga bank-bank digital. Akhirnya juga ya kita tahu sendiri bagaimana. Mungkin tips ataupun nasihat dari Bapak kepada anak-anak muda yang ingin cepat kaya tapi tidak ingin belajar dari proses. Itu saja Pak Lo Keng Hong dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, anak-anak muda sering beli cryptocurrency, tadi disebutkan daripada beli saham ya. Saya sama sekali tidak membeli cryptocurrency karena saya takut sekali, ya, takut. Kenapa takut? Karena kalau saya beli saham tambang batu bara, kan ada batu baranya, mereka miliki batu baranya. Kalau saya beli saham perusahaan kelapa sawit, kan ada kebunnya. Tadi saya sebut saya punya saham, kebunnya itu luasnya 4 kali negara Singapura loh. Coba susahnya nanam kelapa sawit itu, ya. Kalau saya punya saham bank, kan bank itu mesin pencetak uang ya. Orang taruh duit bunganya kecil, orang pinjam dikasih mahal ya. Bank itu ada, kita beli saham bank ada asetnya, ada banknya. Kalau beli cryptocurrency asetnya apa? Ayo anak muda, kalau kita beli uang cryptocurrency asetnya apa? Gak ada loh. Kalau asetnya nggak ada, jangan-jangan bisa turun jadi 0 loh. Serem kan? Saya beli saham properti yang rugi, perusahaannya lagi rugi. Tapi kan di dalamnya kalau saya hitung propertinya masih ada 20 triliun di dalam. Ya, masih ada asetnya properti 20 triliun. Jadi saya yang beresiko tinggi saya nggak berani beli. Hanya yang beresiko rendah saya beli. Yang hampir tidak ada resikonya saya baru beli karena aman buat saya. Tapi beli cryptocurrency kita nggak tahu itu aset yang menyertainya apa, kita nggak tahu, nggak ada, serem banget jadinya. Kira-kira gitu ya.